Hai semua, selamat datang di SAS Channel. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 11 semester 2 yang lainnya, yaitu titrasi asam basa. Nah, pasti di antara kalian ada yang bertanya nih, kenapa kok saya akan lanjut membahas tentang titrasi asam basa, padahal di beberapa buku yang lainnya itu biasanya bab selanjutnya setelah larutan asam basa itu adalah penyangga, kalau enggak hidrolisis. Nah, menurut saya materi yang terkait dengan larutan asam basa itu adalah titrasi asam basa karena dia juga merupakan reaksi penetralan seperti yang telah saya jelaskan kemarin. Yuk langsung aja kita bahas tentang titrasi asam basa. Let's go. Titrasi asam basa adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi suatu larutan tertentu. Nah, biasanya metodenya adalah dengan mencampurkan suatu asam dan juga suatu basa. Mencampurkan suatu asam dan basa itu adalah metode yang penetralan kemarin telah kita bahas di bab larutan asam basa. Nah, oleh karena itu dalam titrasi asam basa, mol asam akan sama dengan mol basa. Nah, karena di titrasi asam basa itu bentuknya adalah yang dicampurkan, bentuknya adalah larutan. Maka rumus mol asam dan rumus mol basa yang kita pakai adalah A kali M1V1 sama dengan B kali M2V2. Sama seperti pada larutan asam basa, jadi A di sini adalah jumlah H, lalu M adalah molaritas asam, V1 adalah volume asam, B adalah jumlah OH, M2 adalah molaritas basa, dan V2 adalah volume basa. Jadi misal di sini volumenya bentuknya atau satuannya adalah mililiter, berarti tidak usah diganti, tidak apa-apa, asalkan V1 dan V2 itu sama-sama mililiter. Nah, pada bab titrasi biasanya yang ditanyakan adalah molaritas atau volume salah satunya. Jadi bisa molaritas atau volume asam ataupun yang basa. Karena macam-macam larutan asam dan basa itu ada 4, yaitu asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan juga basa lemah, maka grafik titrasi itu juga ada banyak, yaitu ada 8. Nah, inilah grafik titrasi yang kita bahas tadi, ada 8. Yang pertama, sebenarnya ini tidak usah dihafal, asalkan kalian tahu, asalkan kalian hafal mana asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Jadi, cukup dipahami saja. Contohnya, yang pertama, jika yang ditambahkan adalah asam kuat dititrasi dengan basa kuat, maka grafiknya adalah sebagai berikut. Dimulai dari pH asam kuat yaitu mendekati 0, lalu sampai di pH basa kuat yaitu mendekati 14, dan titik ekivalennya ada atau titik akhir titrasinya adalah di pH 7. Sama seperti kemarin waktu penetralan, asam kuat ditambah basa kuat, pH-nya itu adalah 7. Nah, untuk grafik yang kedua, yaitu basa kuat yang dititrasi dengan asam kuat, maka grafiknya adalah dari pH basa kuat, yaitu mendekati 14, lalu menuju ke asam kuat. pH asam kuat yaitu mendekati 0. Dan untuk titik ekivalennya itu juga 7. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6 itu adalah campuran dari lemah dan juga kuat. Jadi pH-nya atau titik ekivalennya akan mengikuti yang kuat. Contohnya adalah sebagai berikut. Asam lemah dititrasi dengan basa kuat,
Jadi titiknya asam lemah pH-nya itu mendekati 7. Jadi dari sini itu akan menuju ke basa kuat, mendekati 14. Lalu titik ekivalennya akan mengikuti yang kuat, berarti dia mengikuti yang basa. Titik ekivalennya di atas 7, seperti ini. Selanjutnya untuk basa kuat yang dititrasi dengan asam lemah, berarti dari pH basa kuat mengikuti ke asam lemah. Jadi pH titik ekivalennya adalah sama, mendekati 7, lebih dari 7 atau basa. Untuk basa lemah yang dititrasi dengan asam kuat sama seperti yang ketiga, dan asam kuat yang dititrasi dengan basa lemah sama seperti yang keempat, yaitu sebagai berikut ini. Seperti ini dan seperti ini. Jangan lupa, jika lemah ditambah kuat, maka titik ekivalennya mengikuti yang kuat. Nah, selanjutnya yang ke-7 dan 8 adalah lemah ditambah dengan lemah. Nah, karena lemah ditambah lemah, maka titik ekivalennya itu tergantung dengan Ka dan Kb-nya, tetapi masih di sekitar pH 7. Gambarnya adalah seperti ini. Nah, untuk perhitungan pH-nya, yang nomor 1 dan nomor 2 itu seperti penetralan kemarin, sama dengan pH-nya sama dengan 7 atau netral. Nah, untuk yang ketiga, 4, 5, dan 6, pH dihitung dengan perhitungan pH hidrolisis sebagian atau parsial. Selanjutnya, yang ke-7 dan 8 itu adalah hidrolisis total. Nah, itulah penjelasan tentang titrasi asam basa. Bagaimana? Mudah bukan? Sama SAS Channel Kimia, it's easy guys. Ini adalah gambar percobaan titrasi dan alat-alat yang digunakan.